Shalom, shalom. Apa kabar saudara? Semua diberkati luar biasa. Amin. Saya mau datang yang luar biasa pada hari ini. Puji nama Tuhan. Selamat datang di Gereja Tiberias Indonesia. Dan hari ini kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mau kasih hidup kita, hati kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama Bapak Saudara, kita teduhkan hati kita. Kita percaya bahwa setiap kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan telah kita terima. Untuk itulah hari ini kita mau sama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu Tuhan yang begitu besar. Buat kasih-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami. Buat kasih-Mu yang tak bersyarat dalam hidup kami. Terima kasih buat keselamatan, buat anugerah, buat kasih karunia-Mu sehingga hari ini kami boleh dilayakkan untuk datang bersekutu, beribadah di hadapan Tuhan. Maka kami mau bawa setiap pujian, setiap penyembahan kami Tuhan, biar hanya hati Tuhan yang disenangkan, nama Tuhan yang dimuliakan. Dan setiap kami yang beribadah pada hari ini, baik kami yang datang ke tempat ini maupun juga yang mengikuti secara live streaming, kami terlalu percaya ibadah ini berguna dalam segala hal karena mengandung janji-janji Tuhan. Janji bahwa mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidup kami. Janji bahwa berkat-berkat Tuhan tercurah bagi setiap kami. Janji bahwa setiap jawaban doa yang terbaik telah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, beracaralah sebebas-bebasnya pada ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap untuk menyembah dan muji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sampai ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kau kebenaran yang menyelamatkan kami Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku
nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama ku hidup, tapi hidup bagimu, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kasih-Mu, Yesus. Sama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita berikan tepuk tangan bagi hamba Tuhan. Haleluya. Kalau kami hidup Tuhan, kami mau hidup bagimu, Yesus. Makasih buat pemberian hidup yang Tuhan karuniakan buat kami. Kami mau hidup bagimu, Tuhan. Yesus. Makasih Tuhan. Mari datang pada Tuhan. Nikmati kasih Tuhan. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap, dengan lembut katakan, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Gak ada yang bisa jauhkan kau dari kasih-Nya Tuhan. Datang pada Tuhan, nyatakan. Selama ku hidup bagimu. Tetap memandang wajah Tuhan, memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa, gak akan pernah bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Sebab kami mau hidup di dalam ketaatan Tuhan. Kami mau hidup di dalam kekudusan-Mu. Kami mau hidup di dalam kasih anugerah-Mu Tuhan. Hari ini ajar kami mengikuti jalan-Mu, mengikuti proses-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biar kami dibentuk jadi emas yang murni, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Katakan, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Nyatakan, dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Kira-kira kita bagi yang buat Tuhan. Haleluya. Dan ku mau menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalam. Sekali lagi katakan, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Kita meriah buat Tuhan Yesus. Kami taat, kami mau setia Tuhan, karena kami telah terima keselamatan, karena kami telah terima anugerah yang besar itu, karena kami telah terima kasih karunia-Mu yang sungguh-sungguh melawat, menjamah, menghidupkan setiap kami. Maka hari ini Tuhan, kami bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu. Pakai setiap kami, biar hanya hati Tuhan yang disenangkan. Yang dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, lebih lagi kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus, saudara. Boleh lihat kiri kanan, berikan salam. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati-mu. Haleluya. Mari bersama-sama gereja Tiberias.
Kita muliakan Tuhan kita, sebab Dia dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Angkat suaramu sama-sama. Kita mau katakan, ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tanganmu gereja Tiberias, katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga lah, ku cinta keluarga lah. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Mari bersyukur, sebab Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya, angkat suaramu sama-sama. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, bersama-sama yang yakin dan percaya, saudara dan saudariku. Kembali katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga lah, ku cinta keluarga lah. Tetap mengasihi Tuhan, amin. Tetap percaya Tuhan Yesus selalu baik. Angkat tanganmu bersorak-soraklah, sebab Dia pasti tolong setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Dia. Yeah, yeah. Dalam Tuhan. Wow, and 1, 2, 3, go. Satu suara sama-sama sore hari katakan, di dalam Yesus. Oh, haleluya. Semuanya katakan, ku cinta keluarga lah, 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 ku cinta keluarga lah. Yang bangga punya Tuhan Yesus dalam hidupnya, berikan tepuk tangan. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin saudara. Siap menyembah lebih lagi saudara, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Hanya bersama dengan Dia ada kekuatan yang baru, ada jalan keluar, ada terobosan. Berikan tepuk tangan bagi Yesus, come on. Oh yeah. Sambil bertepuk tangan gereja Tiberias, angkat suaramu sama-sama kata, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau
pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Angkat tangan sama-sama. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa dengan-Mu Tuhan. Mari berjalan bersama Kristus Tuhan. Amin. Sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah kita ragu, amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Berikan sepenuh jiwamu bagi Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya ada Yesus. Amin. Katakan sama-sama. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa dengan-Mu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya Tuhan pimpin setiap hidup orang percaya. Jangan ragu akan kesetiaan Tuhan dalam hidup setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kekuatan yang baru Kau berikan bagi kami yang menyembah. Haleluya. Sama-sama. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Adalah hanya Kau Tuhan, sumber kuasa-Mu tercurah bagiku. Dengan-Mu Tuhan, bawaku berjalan terus Tuhan dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kembali katakan sama-sama. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa bersama Tuhan. Angkat tanganmu gereja Tuhan. Amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sama-sama. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa dengan-Mu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, oh, oh. Satu suara sama-sama katakan selamanya. Selamanya Tuhan yang berkuasa dalam hidup orang percaya. Haleluya. Berikan tepuk tangan kembali yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Puji Tuhan. Silakan kembali duduk umat Tuhan yang diberkati pada siang hari ini. Kita boleh percaya sampai kapanpun Tuhan tidak pernah tinggalkan orang percaya. Dan hari ini tepat di hari Minggu siang sore hari ini Dia menolong dan memperkuat setiap hati umat Allah yang menyembah. Puji Tuhan saudara. Dan sama-sama sebelum kita dengar firman Tuhan di siang hari ini, kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang dan selamat menyaksikan.
Salah satu alasan kita perlu mengendalikan diri dalam berkata-kata adalah karena kata-kata kita memiliki kuasa. Kata-kata yang menyakitkan dari lidah yang menyimpang dapat menjatuhkan semangat orang lain. Perkataan kita memiliki kuasa untuk melukai atau menyembuhkan. Kita dapat terus berupaya memperbaiki penggunaan lidah kita dan kita menjaga tutur kita. Karena Allah atau Tuhan Yesus akan meminta pertanggungjawaban kita sehubungan dengan kata-kata kita. Penggunaan lidah tidak hanya mempengaruhi hubungan kita dengan sesama, tapi juga kedudukan kita di hadapan Allah. Tutur kata tidak bisa dipisahkan dari ibadah. Jika lidah kita tidak terkendali, maka semua ibadah kita sebagai orang Kristiani dapat dianggap sia-sia dalam pandangannya Allah. Kita jangan mau berkata yang sia-sia. Kita harus berani dan tegas berkata iya di atas iya dan tidak di atas tidak. Tanpa kompromi. Mintalah Roh Kudus untuk memimpin lidah kita. Agar kita dapat menjadi orang pembawa damai. Menjaga tutur kata kita dengan baik. Jaga tutur kata kita dengan baik. Berjuanglah untuk dapat mengekang lidah kita. Sebab kata-kata kita harus dipertanggungjawabkan. Maka pakailah lidah kita sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Puji Tuhan, dan saat ini terlebih dahulu saya akan bacakan buat setiap jemaat Tiberias yang beribadah, yaitu suara gembala dari yang terkasih Ibu Pendeta Danati Pariaji, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, dengan tema yaitu bagaimana untuk hidup kita selalu dalam ketaatan. Robe pertama doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak turun, dan punya roh majikan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan dengan kuasa perjamuan kudus, dan minyak urapan tidak resesi, tidak dirusakkan doa kami, agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang akan diundang pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Robe kedua, bagaimana untuk hidup kita selalu dalam ketaatan? Yang pertama, kita harus berjuang untuk soal ketaatan. Roma 7 ayat 20 hingga 25, ketaatan tidak datang dengan sendirinya. Perlu dilatih setiap saat. Kita semua dipanggil untuk taat kepada Tuhan. Ketaatan bukan hanya pada saat segalanya berjalan baik, melainkan juga pada saat persoalan datang. Banyak orang jatuh pada ketidaksetiaan saat pencobaan datang. Oleh karena itu ketaatan adalah suatu perjuangan, dan perjuangan itu sendiri dibutuhkan pengorbanan. Mintalah kekuatan dari Tuhan Yesus, satu-satunya pribadi yang dapat menolong dan memampukan kita untuk taat dan tidak jatuh di dalam dosa. Yang kedua, kita harus terus mempertahankan ketaatan. Yohanes 3 ayat 36 dan Filipi 2 ayat 8. Ketaatan adalah sikap hati. Ketaatan tidak bisa hanya dibuktikan dengan kata-kata saja, tapi dengan sikap dan perilaku. Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia, taat sampai mati untuk menyelamatkan umat manusia. Taat merupakan suatu hal yang sulit untuk dilakukan, terlebih jika tidak sesuai ataupun bertentangan dengan keinginan hati kita. Namun Tuhan Yesus mau kita taat dalam segala perkara. Itu sebabnya ketaatan harus terus dipertahankan. Yang ketiga, kita lakukan ketaatan dengan setia. Amsal 3 ayat 3 dan juga dalam Wahyu 2 ayat 10 dan juga di 1 Korintus 15 ayat 58. Kesetiaan adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Setia seringkali menuntut pengorbanan, tetapi Tuhan Yesus menghargai mereka yang teguh dan setia menjalani ketaatan. Tuhan tidak pernah melupakan mereka yang setia kepadanya. Bahkan ketika dunia mungkin tidak memperhatikan dan tidak mengakui pengorbanan kita, Tuhan Yesus yang melihat segala sesuatu akan memberikan upah yang layak. Mari kita lakukan ketaatan dengan setia. Percayalah, upah yang besar bagi kita. Tuhan juga akan menjaga kita dengan setia. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa,
agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala, kasih lu tepuk tangan yang terbaik untuk pesan Tuhan yang tersampaikan pada siang sore hari ini. Puji Tuhan, saat yang terbaik ini kita mau berikan untuk boleh kita siapkan hati menerima kebenaran firman Tuhan. Satukan hati kita saudara, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, bersyukur kami Tuhan bahwa dalam perjalanan hidup kami terus bersama-Mu ya Bapa. Hingga saat yang terbaik ini Tuhan Yesus, kami boleh datang beribadah, kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu dengan hati yang bergembira. Kami menikmati kasih, rahmat, dan juga hadirat-Mu ya Tuhan. Tempat ini tempat yang terbaik buat setiap kami mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah hati kami yang rindu boleh Tuhan bentuk, Tuhan ajar, biar kehidupan kami Tuhan semakin serupa dengan firman dan kehendak-Mu ya Bapa. Buat kami mengerti ya Roh Kudus, biar apapun yang terjadi, biar kekuatan pertolongan datangnya dari firman Tuhan. Sebab firman-Mu yang terbaik terjadi bagi orang percaya. Ini kami Tuhan, bentuk kami, sempurnakan kami Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan penolong yang setia, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami letakkan hidup kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Umat Allah yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan saudara. Kita buka hati buat firman Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang setia, penolong setiap kita. Katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, amin Tuhan. Hanya Engkau-lah Tuhan Yesus. Angkat tanganmu sama-sama. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah. Kami percaya Tuhan, dalam firman-Mu kami tahu ada Tuhan kami yang setia, penolong yang setia. Mari bangkit beri bersama-sama. Umat Allah yang percaya, angkat tangan, katakan, Kau
hidup kami ya Tuhan, kami lihat kebaikan-Mu. Dunia boleh mengecewakan, tetapi ini yang selalu kami pandang, bahwa dalam Yesus pasti ada pengharapan, karena kesetiaan-Mu tidak lekang oleh waktu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh ada siang hari ini sebagaimana kami ada, adalah bukti bahwa penyertaan-Mu atas setiap kami sempurna. Itu sebabnya Tuhan, siang hari ini kami datang ke rumah-Mu yang kudus untuk dengar firman-Mu, bahkan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Biarlah setiap kami yang datang dengan segala beban, dengan segala luka, pulang dari tempat ini bawa sorak-sorai kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami buka hati kami, terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Sama-sama bilang Tuhan Yesus setia. Sama-sama bilang saya disayang Tuhan. Kita percaya kesetiaan Tuhan atas kehidupan kita, maka akan berbuah berkat bagi orang-orang kudusnya. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saya doa setiap saudara yang hari ini hadir pulang bawa sukacita sempurna. Amin. Kita buka Alkitab kita saudara, yang terambil dalam Wahyu pasal 2. Wahyu 2 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Wahyu 2 ayat 18 sampai dengan ayat 29. Yang sudah di situ katakan amin. Saudara, seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Absen Alkitab, saudara yang di sini, saudara yang hadir secara live stream, angkat Alkitabnya, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang hidup, di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami buka hati kami, siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Apa judul perikopnya? Apa? Kepada jemaat di mana? Sama-sama bilang Tiatira, bilang. Tiatira. Saya baca ayat 18, saudara baca ayat 19, kita berganti-gantian. Ayat 18, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. 19, saudara. Ya, aku. Jadi jemaat Tiatira ini jemaat yang tekun, jemaat yang beriman. Itu kata Tuhan Yesus. Ayat 20. Tapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita apa? Sama-sama bilang apa? Izebel. Nanti kita akan bahas itu. Wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. 21. Ya, lihatlah aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. 23. Ya, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. 25. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. 27. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. 29 sama-sama. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Yang diberkati dengan pembacaan firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Jadi sekarang ini kita mau bahas jemaat di mana? Tiatira. Saudara yang pernah jalan-jalan tur rohani itu sampai pergi ke Turki ada di sini? Belum. Yang berharap satu saat nanti bisa jalan-jalan tur rohani ke Israel dan Turki, lambaikan tangan. Puji Tuhan. Tinggi-tinggi. Ya kan saudara. Doain aja, percaya aja, siapa tahu bisa. Nanti kalau jalan-jalan ke Turki selain makan kebab, jangan lupa ada 7 jemaat itu semua di Turki. Minggu pertama kita sudah bahas Efesus, betul? Minggu kedua kita bahas
Smyrna. Minggu lalu kita bahas Pergamus. Hari ini kita ngomongin Tiatira. Beda dengan jemaat yang lain. Karena kalau jemaat yang lain pelopor jemaatnya itu adalah laki-laki. Tapi Tiatira enggak. Memang jemaat Tiatira itu adalah buah dari pelayanan Rasul Paulus. Tetapi pelopor pertama jemaat Tiatira adalah seorang perempuan. Saya ulang. Pelopor jemaat Tiatira, kenapa persekutuannya jadi gereja yang luar biasa? Karena dipelopori oleh seorang perempuan. Nama perempuannya adalah Lydia. Ya, siapa di sini yang punya nama Lydia? Lambaikan tangan. Yang nama baptisnya Lydia, lambaikan tangan. Oh, puji Tuhan. Yang marganya Kandau, lambaikan tangan. Saudara, Lydia ini itu adalah seorang pengusaha, dia penjual kain ungu. Ngomong-ngomong, ungu itu zaman dulu bukan warna janda. Ungu itu warna kerajaan. Dan dia ini saudara adalah orang Eropa pertama yang percaya Tuhan Yesus. Ini dia, Lydia. Makanya saudara, Lydia ini pengusaha kain ungu. Saudara tahu kenapa kain ungu waktu itu mahal? Karena untuk buat 1 meter kain ungu itu harus dibuat dari sebuah bahan yang namanya kerang. Nama kerangnya kerang murex. Dan untuk buat 1 meter itu butuh 5.000 sampai 8.000 kerang. Makanya Lydia ini adalah orang yang luar biasa. Dia sokong pelayanan gereja. Ini yang saya mau bilang sama saudara. Dalam kekristenan, laki dan perempuan sama mulianya. Ya, sama-sama bilang, saya mulia di hadapan Tuhan. Iya saudara, hanya di kekristenan laki-laki dan perempuan sama mulianya. Tetapi ternyata di jemaat Tiatira, iblis nggak tinggal diam. Maka dia utus satu roh, spirit, yang disebut dengan slide berikutnya, Pak Surya, ayat 20, silakan. Ayat 20. Ya. Tetapi aku mencela engkau. Aku mencela engkau. Engkau boleh jadi jemaat yang tekun, boleh jadi jemaat yang imannya mantap. Kenapa? Karena engkau membiarkan wanita Izebel. Ada wanita namanya Izebel. Apa itu wanita Izebel? Dia yang menggunakan, roh Izebel menggunakan para wanita untuk mengajak jemaat Kristen buat dosa. Ya. Dan Izebel itu seringkali disebut dengan roh perzinahan. Saudara bisa bayangkan, satu wanita di Tiatira yang adalah wanita yang sangat menginspirasi jemaat, tetapi iblis menggunakan yang mirip-mirip tetapi untuk menggoda jemaat. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, jangan gampang tergoda. Bilang. Ya. Dan saudara tahu apa yang terjadi di Tiatira? Jemaat yang luar biasa itu pada akhirnya coba digoncang. Ada banyak keluarga yang coba dihancurkan oleh iblis. Itulah pelajaran bagi setiap kita, belajar dari jemaat Tiatira. Kenapa? Karena gereja Tiatira adalah salah satu contoh dari gereja di akhir zaman yang ada sekarang. Bukankah ada banyak orang yang imannya mantap, yang luar biasa, tetapi iblis nggak tinggal diam. Apa yang iblis coba lakukan? Dia coba hancurkan keluarga Kristen. Maka tema khotbah saya siang hari ini adalah keluarga kudus di akhir zaman. Apa tema khotbahnya? Sama-sama bilang kudus. Iya saudara, ya, keluarga kudus di akhir zaman. Sama-sama bilang keluarga itu penting. Ya, keluarga itu penting. Dalam kekristenan keluarga penting, Pak Bu. Suami-suami yang datang sama istri, tolong suami-suami lihat wajah istrimu sekarang. Lihat. Lihat, sudah. Tolong ngomong sama istrinya begini, kamu itu penting, bilang. Saya tahu mana yang ngomongnya benar-benar tulus, mana yang di bawah tekanan. Di sini yang orang tua datang sama anak-anak, coba orang tua ngomong sama anaknya, bilang begini, kamu itu penting, bilang. Anaknya dalam hati, kalau aku penting jangan dimarahin dong. Tapi saudara, keluarga itu penting. Saya pernah kasih contoh begini. Perjanjian lama dimulai dengan kitab Kejadian. Ya saudara, kitab Kejadian dimulai dengan keluarga. Keluarga siapa di situ? Adam dan Hawa. Ingat,
Saya sering katakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hasan. Artinya laki dan perempuan, bukan laki-laki dan jeruk nggak boleh makan jeruk. Lalu perjanjian lama ditutup dengan kitab apa? Maleaki. Tuhan membenci perceraian. Perjanjian baru dimulai dengan kitab apa? Matius. Ada keluarga di situ. Maria dan Yusuf. Ditutup dengan kitab apa? Wahyu. Pesta perkawinan anak domba. Maka saya bilang keluarga itu penting. Ya. Dan saudara tahu bahwa Tuhan itu cuma ciptakan 2 lembaga kudus. Cuma 2, nggak ada yang lain. Lembaga itu adalah perkumpulan orang-orang percaya. Cuma ada 2. Yang pertama adalah lembaga. Lihat dulu yang bawah, gereja. Ya, gereja. Matius 16:18, di atas batu karang ini akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak dapat menguasainya. Gereja. Jadi kalau saudara mau diberkati, ya lewat gereja. Nggak mungkin enggak. Tapi ada yang kedua, yang lebih dulu daripada gereja, yaitu lembaga keluarga dalam Kejadian pasal 1. Dan 2 lembaga ini Tuhan ciptakan. Tapi di akhir zaman, saudara, 2 lembaga inilah yang coba dihancurkan oleh iblis. Benar nggak? Makanya jangan kaget. Saya tuh sedih loh ngelihatnya di sosial media. Pendeta dengan pendeta berdebat, saling maki-makian. Apakah ini yang Tuhan mau? Ya. Saya bahkan pernah ketemu waktu itu bertahun-tahun yang lalu. Saudara tahu bahwa Hawa itu digoda oleh ular. Akhirnya ular itu Tuhan kutuk kan? Dengan perutmu engkau akan berjalan dan makan debu. Lalu ada 2 pendeta. Saya ingat banget 2 pendeta ini berdebat. Apakah sebelum ular dikutuk, ular punya kaki atau enggak? Menurut Bapak Ibu? Kita survei saja. Menurut Anda, sebelum dikutuk ular punya kaki atau enggak? Yang bilang punya, lambaikan tangan. Yang bilang dari dulu enggak punya kaki, lambaikan tangan. Yang mau jawab tapi takut dosa, lambaikan tangan. Yang satu bilang dari dulu ular enggak punya kaki. Yang satu pendeta bilang ular punya kaki. Gara-gara itu gereja mereka pecah. Satu mungkin mereka kasih nama gereja ular tanpa kaki. Dan lain-lain. Saudara bisa bayangkan cuma gara-gara hal sepele gereja pecah. Ya. Tapi hal yang sama di akhir zaman iblis juga mencari cara supaya keluarga tidak lagi hidup rukun dan damai. Makanya untuk menggoda orang Kristen, kadang-kadang iblis tidak gunakan finansial. Dia tidak mencobai engkau dengan alasan ekonomi. Tetapi apa? Dia guncang keluargamu. Karena kalau keluarganya berantakan, hidup berantakan. Dan saya doa. Makanya saudara, kita doa sama-sama. Kita angkat perjamuan kudus, selalu kita ucapkan. Keluarga kita kumpul di bumi, kumpul di sorga. Punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Sama-sama bilang keluarga itu penting. Makanya saya kutip Gembala Sidang, suara Gembala minggu lalu. Slide. Suami istri harus memiliki, sama-sama bilang, satu iman, satu pandangan. Sama-sama bilang, satu visi. Apa itu? Selalu bersama dan setia selama-lamanya. Ya saudara, harus setia sampai selama-lamanya. Kalau engkau setia sama Tuhan, percaya ya, kalau engkau setia sama Tuhan, suami di tempat ini pasti setia sama istri. Amin. Tunggu, kan saya bilang suami pasti setia sama istri. Kenapa yang bilang amin istri? Ya. Kalau istri-istri setia sama Tuhan, maka dia pasti akan setia sama suami. Termasuk saya doa di sini yang belum menikah, satu saat engkau pelajari ini, engkau ngerti bahwa siapapun yang setia sama Tuhan, hidupnya pasti diberkati sempurna. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Maka hari ini kita mau belajar Jemaat Tiatira. Langsung saja Pak, ayat yang ke-19, silakan. Wahyu 2 ayat 19. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tahu segala pekerjaan Jemaat Tiatira. Lanjut. Baik kasihmu Ya. maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Stop sampai di situ. Pelajaran pertama buat setiap kita. Slide silakan. Tuhan mau setiap jemaat, setiap keluarga jaga komitmen. Sama-sama bilang, jaga komitmen. Yang namanya komitmen itu saudara, jaga hati, jaga perasaan, jaga iman. Harus komitmen sama Tuhan, setia sama Tuhan sampai selama-lamanya. Jaga komitmen.
Tapi yang namanya komitmen, sama-sama bilang komit. Komitmen itu hanya bisa diuji oleh waktu. Saya ambil contoh, lalu ada orang bilang begini, Pak Pendeta, saya mah orangnya komitmen, saya iring Tuhan sampai selama-lamanya. Berapa lama kamu percaya Tuhan? 3 jam. Sudah teruji belum komitmennya? Belum. Maka komitmen itu diuji oleh apa? Waktu. Dan kapan ujian terakhir? Sampai kita hembuskan nafas yang terakhir. Itulah komitmen kita. Ya, makanya saya suka lagu sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota. Ini dia kalimat terakhir. Ku tetap setia. Sampai kapan? Sampai akhir kita menutup mata. Harus jaga komitmen. Saya khawatir sekarang ini ada banyak orang yang bilang, aduh saya sama istri sudah nggak cocok lagi. Kenapa nggak cocok? Karena kita beda. Suami istri itu harus beda. Benar kan? Harus beda. Justru perbedaan itu yang membuat keluarga kita indah. Coba senggol kiri kanan, suami istri senggol suaminya, senggol istrinya. Bilang sama dia, justru beda itu indah. Bilang. Iya. Saya pernah ceritakan di tempat ini, saudara. Saya sama istri saya aja beda. Saya Sulawesi Utara, istri Sumatera Utara. Sama-sama dari Kerajaan Utara. Dulu pertama kali ketemu di Jakarta Utara. Mungkin nanti honeymoon yang kedua Korea Utara. Tapi maksud saya Bapak Ibu, beda, udah pasti beda. Dia suka makan yang asam-asam, nani ura lah ya kan. Ya sambal apa. Saya suka yang pedas-pedas. Cuma saudara, kalau yang kita mau lihat beda saja, yang beda-beda, maka nggak akan bersatu. Apa yang membuat kita satu? Komitmen. Maka sering saya bilang, bapak-bapak di tempat ini, jangan cari istri yang sempurna. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena engkau pun tidak sempurna. Betulnya gede banget. Iya. Begitu juga sebaliknya. Oh Pak Pendeta, saya pengen ya suami yang agak Korea. Korea Utara juga ada loh. Saudara, nggak ada yang sempurna. Rekan-rekan muda engkau boleh bilang, aduh Pak Pendeta, orang tua saya itu kebanyakan ngatur. Rekan-rekan muda ingat ini. Orang tuamu mungkin agak cerewet, mungkin agak ngatur-ngatur, bukan karena mereka galak, tetapi karena mereka terlalu mencintai kamu. Ya. Makanya jaga komitmen saudara. Komitmen itu harus dijaga. Benar-benar harus dijaga. Dan bagaimana jaga komitmen? Ini tips dari saya, slide. Jujur dalam hubungan. Tuh jaga, saya buat singkatan. Suami-suami di tempat ini yang masih kasih uang ke orang tuanya, nggak apa-apa, tapi ngomong sama istri. Ngomong. Ya, nggak apa-apa tapi ngomong, sepakati. Kenapa? Karena keuangan rumah tangga harus disepakati. Jangan pakai konsep lama. Uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Harus disepakati. Apa? Ambil waktu untuk doa sama-sama. Gerakan hati untuk saling melayani. Di rumah tanggamu tidak ada yang jadi bos. Nggak boleh. Ya. Arahkan visi keluarga kepada Kristus. Semuanya harus berpusat pada Kristus. Karena tanpa Kristus keluarga kita sia-sia. Maka saudara harus jaga komitmen. Komitmen. Pokoknya mau apapun yang terjadi, kita akan ngumpul sama-sama, kita akan doa sama Tuhan, minta sama Tuhan apa solusinya. Ya saudara, biasakan seperti itu. Sama-sama bilang, kami keluarga Kristen. Bilang. Iya saudara, punya komitmen seperti itu. Dan keluarga Kristen apapun yang terjadi, lihatnya Alkitab, lihatnya apa firman Tuhan, itu baru disebut keluarga Kristen. Dan kita percaya kalau kita ikut Tuhan, maka Tuhan pasti berikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Dengar ini, slide. Iblis tidak takut sama keluarga yang romantis. Engkau boleh update foto suami istri di seminggu 3 kali, pakai background kita bikin romantis. Tapi iblis nggak takut, boleh-boleh saja. Tapi iblis nggak takut itu. Iblis takut sama keluarga yang pegang komitmen. Karena kasih, rasa cintamu tanpa komitmen itu cuma cerita sementara. Maka saudara,
Keluarga yang kudus harus berdiri di atas janji, berdiri di atas komitmen, bukan hanya sekedar perasaan. Ya, maka saudara, komitmen. Komitmen apa? Komitmen cinta sama istri sampai selama-lamanya, suami cinta sampai selama-lamanya, komitmen iring Tuhan sampai selama-lamanya, komitmen hidup dalam kebenaran, komitmen untuk besarkan anak-anak dalam ajaran Kristus. Buat orang tua di tempat ini, tidak cukup kasih nama anak kita nama Kristen. Nama anak lengkap, perjanjian lama, perjanjian baru. Samuel Petrus Daud. Samuel Petrus Daud. Itu perjanjian lama, baru, lama lagi. Gak cukup hanya masukin anak-anak kita ke sekolah Kristen. Orang tua harus jadi contoh. Ya, coba para suami di tempat ini lambaikan tangan. Ikuti doa saya, dalam nama Tuhan Yesus, aku mau jadi contoh untuk anak-anakku. Coba para istri lambaikan tangan, ikuti doa saya, dalam nama Tuhan Yesus, aku mau jadi tiang doa dalam rumah tanggaku. Turunkan tangan. Yang masih punya orang tua, lambaikan tangan. Ikuti doa saya, dalam nama Tuhan Yesus, berikan aku waktu untuk boleh menyenangkan, membahagiakan orang tuaku sampai engkau panggil. Turunkan tangan. Maka percayalah, keluarga yang hidup rukun dan damai, kesitulah berkat-berkat dicurahkan. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, ayat yang ke-20, silakan Pak. Ayat 20, tetapi aku mencela engkau. Engkau boleh punya ketekunan, engkau boleh punya iman, tapi Tuhan mencela jemaat Tiatira. Kenapa? Karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan. Masalahnya kamu itu sering buka celah kepada roh-roh Izebel ini. Ayat 21 Pak. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Makanya ini peringatan keras. Engkau boleh beriman, engkau boleh punya kasih yang luar biasa, tapi kalau buka celah bahaya. Maka poin yang kedua adalah jaga kekudusan hidup. Sama-sama bilang, jaga kekudusan hidup. Langsung saja Pak, boleh slide-nya. Next. Lihat ya, ini dosa dalam rumah tangga loh. Satu, perselingkuhan. Ya, perselingkuhan. Nggak usah dibahas lagi lah ini. Ya. Yang kedua, kekerasan fisik. Jangan mengatasnamakan disiplin demi tindakan kasar. Itu nggak normal. Ya, nggak boleh. Kekerasan verbal. Bapak-bapak di tempat ini stop ngomong begini. Kamu mah enak di rumah aja, saya kan yang kerja. Jangan. Ya. Itu sakitnya minta ampun, karena lukanya itu boleh dia senyum, tapi luka itu lama sembuh loh. Kecanduan, narkoba, judi online. Saya beberapa waktu yang lalu lagi ngajar, saudara, lagi ngajar di sebuah perusahaan. Tiba-tiba ada satu orang, saya tahu dia orang Kristen karena namanya itu ya nama Kristen. Saya lihat dia lagi pegang handphone, dia bilang, "Oh Yesus." Saya pikir lagi baca Alkitab. Saya deketin, lagi main judi online. Dia berharap dengan dia sebutkan nama Yesus, lalu kemudian dia menang. Hati-hati loh saudara, itu kecanduan. Terus yang berikutnya, pencemaran nama pasangan, penelantaran keluarga. Jangan curhat tentang pasanganmu kepada orang lain. Pak, bilang iya gitu. Pak, nah, jangan curhat tentang jelek-jeleknya istrimu kepada wanita lain. Nggak boleh. Ya. Amin. Tuh, yang amin kan ibu-ibu selalu. Ibu-ibu, jangan curhat jeleknya suamimu ke tukang sayur. Wih, nyebarnya cepat itu. Jangan. Ya, lihat ya, rekan-rekan muda di tempat ini, jangan ngomongin jelek-jeleknya orang tuamu ke teman-temanmu. Orang tuamu adalah martabatmu. Anda nggak tahu ya, dulu kita itu, saya itu waktu kecil, kita menjaga raport kita supaya tidak ketahuan sama teman-teman kita. Anda tahu kenapa kita jaga? Karena di rapot ada nama orang tua, ya kan Pak? Kita jaga itu. Kenapa kita nggak mau mereka sebutin nama bapak kita aja, kita bisa marah. Maka jangan curhat tentang jelek-jeleknya orang tua kita, jangan, ya, jangan. Intinya saudara yang terkasih dalam Tuhan, keluarga harus hidup kudus. Maka dari dulu sampai sekarang visi misi gereja Tiberias nggak pernah berubah, mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga.
Ya, makanya saudara harus, kenapa? Karena setiap dosa pasti punya konsekuensinya. Lanjut Pak, ayatnya yang ke-22. Ayat 22. Ya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan. Kalau saudara ingat, ayat ini adalah salah satu ayat yang sering dibaca oleh mendiang gembala sidang kita. Ayat 23 Pak sekalian. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Makanya saudara yang terkasih, ingat ini, dosa pasti punya konsekuensi. Yang paham anggukan kepala. Raja Israel yang paling disayang Tuhan namanya ada Raja Daud. Disayang Tuhan kan dia, tapi ketika dia buat dosa, Tuhan ampuni nggak? Tuhan ampuni, tapi ada konsekuensinya. Dia ambil istri orang, istri Uria, lalu sampai punya anak. Apa yang terjadi sama anaknya? Mati. Dosa pasti punya konsekuensi. Ya. Saudara, gini. Yang pernah terobos jalur busway, ya, nggak usah tunjuk tangan, nggak usah. Yang pernah terobos lampu merah dan terobos jalur busway, tolong kedipkan matanya sekarang. Kedipnya sering. Saya mau tanya, begitu saudara terobos jalur busway, tiba-tiba ada polisi di sana, saudara diberhentikan. Begitu polisi bilang, stop dulu sebentar, mana SIM STNK? Lalu saudara bilang begini, Pak polisi, sesungguhnya dosaku sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kira-kira apa kata polisi? Bapak sehat? Iya kan? Makanya saudara, memang dosa kita sudah diampuni, tapi dosa pasti punya konsekuensi. Saudara akan lihat, ada banyak keluarga yang diberkati secara ekonomi, mapan, karena dia buka celah sedikit, hancur semua, ambruk semua. Kenapa? Karena kekudusan itu penting. Slide boleh. Ya, kekudusan bukan beban. Sama-sama bilang kekudusan bukan beban. Bukan beban, tetapi pagar perlindungan dari kehancuran. Karena kalau pagar itu sampai rusak, pencuri akan mudah masuk. Dia curi pelan-pelan, dia runtuhkan semuanya sampai keropos di dalamnya. Engkau yang menjaga kekudusan keluargamu. Ingat ini. Engkau yang jaga kekudusan, engkau sesungguhnya sedang menjaga masa depanmu, masa depan anak-anakmu. Dan saya doa, kalau engkau jaga kekudusan, anak cucumu akan menuai hasil upayamu. Anak cucu orang benar tidak pernah akan ditinggalkan Tuhan, tidak pernah akan minta-minta makanan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Bahkan saya mau bilang begini, kalau di antara Anda ada yang sukses sekarang, bisa jadi itu karena orang tuamu taat sama Tuhan. Bisa jadi. Ya, makanya saudara, jaga kekudusan. Jangan buka celah. Nggak boleh buka celah. Karena sekalinya engkau buka celah, habis semua. Saudara udah pernah lihat kan? Berulang kali kan? Ada orang-orang yang seperti itu. Satu kali saya kenal ada satu orang, dulu pemilik kafe di daerah Rawamangun. Bukan kafe kopi, bukan. Kafe yang begitu. Mudah-mudahan saudara paham maksud saya. Dia punya 3 anak. Lalu satu kali dia datang ke keluarga saya, dia bilang, oh saya ini kafenya jadi laris gara-gara main dukun. Main dukun, kafenya ramenya minta ampun. Dulu di perempatan antara Pramuka Pemuda di Rawamangun situ, itu di pinggir sekarang jadi tempat pemadam kebakaran. Dulu banyak kafe di situ. Singkat cerita kafenya rame, nggak lama kemudian anak ketiganya mati. Belum jelang 1 bulan, anak kedua mati. Singkat cerita, dalam waktu 3 bulan, anak 3, 2, 1 termasuk istrinya meninggal. Dan meninggalnya itu caranya agak konyol-konyol saudara. Tiba-tiba lagi di pinggir ini di halte bus, tiba-tiba ditabrak Metro Mini. Dia di halte bus loh. Ini yang saya mau bilang saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jangan main-main dengan kuasa gelap. Jangan sekali-kali buka celah. Tahun 2003-2004 saya ketemu lagi sama orangnya. Tinggalnya di, saudara tahu di Cakung, itu ada kayak pinggir kali situ. Dia sekarang kerjaannya adalah pungut aqua gelas sam botol. Dulu padahal kehidupannya berjaya. Ini yang saya mau katakan, iblis seringkali tawarkan engkau sesuatu yang kelihatan nikmat sementara, tapi pada akhirnya menghancurkan masa depanmu. Engkau yang jaga kudusan hidup,
engkau sedang menjaga masa depan keluargamu. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, ini nyambung dengan poin yang tadi 24 Pak, silakan. Ayat 24. Ya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, ya, tidak mengikuti ajaran itu. Engkau yang tidak ikutin Izabel, terus, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Ya. Kepada kamu, aku berkata, engkau yang setia, engkau yang tidak hidup dalam Izabel, kata Tuhan apa? Aku tidak mau menanggung beban lain kepadamu. Ya, ayat 25 kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Tetapi peganglah itu. Apa yang dimaksud? Janji Tuhan, pegang itu. Firman Tuhan, pegang itu. Slide yang ketiga, yang terakhir. Fokus pada janji Tuhan, bukan pada kenikmatan sementara. Pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan, jangan pada kenikmatan sementara. Hanya untuk info ya, marah-marah itu nikmat. Benar gak? Iya loh. Marahin orang itu ada kenikmatan kan? Ada. Apa yang kita nikmati, apa yang puas? Ego kita. Tetapi jangan fokus pada kenikmatan sementara, pada jalan pintas, pada proses yang instan. Jangan fokus pada janji Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita fokus pada janji Tuhan, Pak Bu, keluarga Anda mungkin punya banyak masalah, punya banyak tantangan. Dan di akhir zaman ini, saudara tahu, ya, ada banyak sekali godaan yang iblis coba berikan kepada keluargamu supaya engkau tinggalkan Yesus. Ada banyak sekali ujian kan? Dan salah satu keluarga dalam Alkitab pernah ambil jalan pintas itu. Namanya Abraham. Betul? Dia ambil jalan pintas. Akibatnya ada Ismail dan Ishak. Tetapi saudara, jangan fokus pada jalan pintas itu. Saya ambil contoh. Saudara masih ingat Musa? Dia lahir lalu kemudian diambil sebagai putra, anak daripada putrinya Firaun. Dia tinggal 40 tahun loh di istana. Saya mau tanya, kalau dia tinggal di istana diam-diam aja, kira-kira hidupnya nikmat nggak? Nikmat. Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 24. Karena iman. Stop. Karena iman. Sama-sama bilang karena iman. Sekali lagi sama-sama bilang karena iman. 3, 2 ya. Karena iman terus Pak. Maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Dia tolak, dia nggak mau disebut putri apa? Dia menolak disebut anak putri Firaun. Lanjut 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Lebih baik dia bersama dengan umat Tuhan daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa. 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Ya. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya undang worship leader pemain musik. Saudara ingat di akhir zaman ini akan ada banyak godaan yang diberikan oleh kuasa jahat supaya engkau tinggalkan kekudusanmu, supaya engkau tinggalkan ketaatanmu. Akan ada banyak godaan di mana engkau akan kemudian dipaksa untuk meninggalkan pasanganmu. Akan ada banyak godaan seperti itu. Tetapi ini yang saya mau katakan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Engkau sudah Tuhan bawa sejauh ini. Engkau sudah menikmati seluruh berkat yang Tuhan sudah kasih. Jangan pernah tinggalkan orang-orang yang berjuang bersamamu selama ini. Saya doa setiap saudara yang hadir di tempat ini panjang umur. Maka Bapak Ibu ingat, Bapak-bapak di tempat ini, kalau engkau sukses berhasil sekarang, percayalah pasti karena ada orang yang berdoa. Dan saudara, ketika engkau berhasil, maka orang pertama yang harus engkau bahagiakan adalah orang yang selama ini berjuang bersamamu dalam doa. Mungkin keadaannya sekarang lagi gak baik-baik saja, tetapi setia. Saya doa setiap rekan-rekan muda yang hadir di tempat ini punya masa depan yang indah. Nanti buat rekan-rekan muda, kalau engkau sukses, kalau engkau berhasil nanti, maka pastikan orang pertama yang harus engkau bahagiakan adalah orang yang selama ini berjuang bersamamu dalam doa. Jangan pernah lupakan itu. Jangan pernah lupakan itu. Kita setia sama Tuhan, diproses sama Tuhan. Walaupun mungkin kadang-kadang prosesnya Tuhan itu kadang-kadang menyakitkan. Ada banyak keluarga di tempat ini harus mengalami proses dengan tetesan air mata. Tapi jangan pernah ambil jalan pintas. Tetap setia sama Tuhan. Lihat janji Tuhan. Slide penutup. Next slide penutup. Saudara, janji Tuhan tidak selalu datang cepat.
Yang setuju anggukan kepala. Bahkan saya sering katakan bahwa jawaban Tuhan bukan yang tercepat. Anda lagi doa, Tuhan saya butuh uang bayar 5 juta. Saudara bilang amin, uangnya langsung muncul nggak? Enggak. Bahkan mungkin jawaban Tuhan itu kalah cepat dengan pinjol. Ya saudara, jalan Tuhan bukan yang paling cepat, tetapi selalu datang tepat. Tuhan tidak pernah terlambat. Tapi ingat, saudara yang sabar menanti Tuhan tidak akan dikecewakan. Karena jauh lebih baik menunggu janji Tuhan daripada menikmati dosa sesaat. Dan saya doa setiap saudara, engkau yang setia, kita belajar dari jemaat Tiatira, engkau harus jaga komitmen. Yang kedua, jaga kudusan hidup. Yang ketiga, fokus sama janji Tuhan. Engkau yang setia, engkau akan melihat janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Sama-sama lambaikan tangan, bilang, aku mau jaga keluargaku, aku mau jaga orang-orang yang mencintaiku. Maka diberkatilah, berkat Tuhan selalu tercurah dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Siang hari ini kami mau naikkan syukur kami, doa kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu keinginan-Mu supaya kami boleh tetap setia, kami boleh tetap iring Tuhan. Dan ketika nanti sangkakala Allah berbunyi, kami bersama keluarga kami menjadi bilangan orang-orang kudusnya, menjadi warga sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Turunkan tangan kita, yuk kita angkat pujian nih. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku Allah kerajaan, Allah kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan. Mari sama-sama jadikan aku, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bersalah. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. sekali lagi katakan, jadikan aku. Jadikan Doa kami ya Tuhan, bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Ku. saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ingat baik, keluarga itu penting, sangat penting. Dan Tuhan sangat menghargai keluarga. Makanya dalam sakramen kita selalu ucapkan bahwa bersama keluarga punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Saudara ingat ini, bahwa apapun yang kau kerjakan sekarang ini, kalau engkau bahagiakan keluargamu, Tuhan pun disenangkan. Maka saudara, coba kita fokus kepada orang-orang yang mencintai kita. Tahun berapa sekarang? 2025, betul ya? Saudara sadar atau enggak, 100 tahun dari sekarang namamu mungkin akan dilupakan oleh anak cucumu nanti. 100 tahun dari sekarang, mobil yang kau pakai mungkin sudah hancur rusak. 100 tahun dari sekarang, rumah yang kau KPR-kan itu mungkin sudah tidak ditinggali oleh keturunanmu. Sama seperti kita mungkin lupa dengan nenek moyang kita 100 tahun yang lalu, mungkin saja namamu akan dilupakan oleh keturunanmu. Tetapi apa yang akan mereka ingat? Perjuanganmu.
Yang akan mereka ingat adalah imanmu dan apa yang kau lakukan kepada keluarga. Apakah engkau akan diingat sebagai orang yang meneladani keluarga atau orang yang mencintai keluarga? Saudara, ingat ya, jangan tunggu sesuatu itu diambil dulu baru engkau bersyukur. Maka kalau engkau mau lihat berkat-berkat Tuhan tercurah, pastikan selalu ada senyuman di wajah orang-orang yang selama ini berjuang bersamamu. Bahagiakan mereka. Engkau yang masih punya orang tua, stop ngomong bareng orang tua kita suka ngatur-ngatur. Enggak, mereka nggak ngatur. Mereka cuma terlalu mencintaimu. Sampai-sampai mereka nggak mau hal yang buruk terjadi padamu. Maka hari ini engkau boleh tundukkan kepala sejenak. Ingat orang-orang yang selama ini mencintaimu dengan tulus. Naikkan doa syukurmu kepada mereka. Berkati, ucapkan berkat untuk setiap mereka. Supaya satu saat nanti ketika sangkakala Allah itu berbunyi, engkau akan melihat orang-orang yang engkau cinta. Kita akan berkumpul dalam kerajaan sorga. Maka doaku Tuhan, setiap kami yang hadir, biar engkau dengar doa kami. Betapa kami bersyukur untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami belajar dari jemaat di akhir zaman bahwa memang ada banyak gerakan yang menghancurkan keluarga, tetapi kami akan tetap setia iring Tuhan. Kami akan tetap setia untuk pegang janji firman Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan setiap yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita dan sama-sama katakan, jadikan aku. Jadikan aku. Haleluya, haleluya. Bait suci. Katakan yang kudus. Yang kudus. Dan yang haleluya, haleluya, haleluya. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan. Yuk saudara, di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Jadikan aku bait suci yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Kasih Tuhan Yesus. Kami telah dengar firman-Mu pada sore ini Tuhan. Meterangkan firman-Mu dalam hati, dalam hidup kami. Agar setiap kami hari ini cakap untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang memampukan menuntun setiap kami untuk melakukan segala firman-Mu dengan taat dan setia. Tiba saatnya kami akan bawa yang terbaik di hadapan Tuhan. Ajar kami senantiasa untuk beri yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang terlebih dahulu beri yang terbaik bagi setiap kami. Materkan setiap urapi setiap persembahan yang akan kami berikan Tuhan. Maka kami percaya Engkau adalah sumber pengharapan kami, Engkau sumber pertolongan kami, yang mendengar dan menjawab doa kami tepat pada waktunya Tuhan yang terbaik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu
Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Terima kasih untuk saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita melihat tubuh dan darah Tuhan Yesus. Baik saudara, kita bangkit berdiri sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus pada siang hari. Haleluya. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Saudara, mari kita teduhkan hati kita sejenak supaya kita benar-benar siap untuk terima sakramen yang suci ini. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan suci-Mu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darah-Mu dengan mengucapkan nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari saudara, kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami terima. Inilah roti yang turun dari sorga. Ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, menyempurnakan agar tubuhku sehat, sempurna, jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib menggantikan kami agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kami terima. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus.
Mari saudara kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga. Tuhan jauhkan dari perceraian. Tangan kami kudus, tidak kasar, tidak curi, tidak cabul. Mulut kami kudus. Kami tolak tipu, kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini disembuhkan. Setiap organ tubuh disempurnakan. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Imun kami sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Bersama keluarga kami panjang umur, diberkati Tuhan. Saudara jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Doaku Tuhan Yesus, yaitu setiap jemaat Tiberias, kami semua sehat. Kami tolak nyamuk demam berdarah. Kami tolak yaitu juga kelemahan tubuh. Kami semua sehat. Kami tolak anemia dalam nama Tuhan Yesus. Kembali sama-sama kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan gembala sidang kami untuk ucapkan perjamuan kudus ini, kuasanya lebih dari roti mana. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan. Bisnis, keluarga, pekerjaan diberkati lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua sejahtera, mulia, suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang bawa botol minyak urapan, saudara biasakan tuh kalau lagi doa sama-sama keluarga, orang tua itu urapi anak-anaknya, pintar, cerdas, punya masa depan yang indah. Kita percaya bahwa generasi minyak anggur punya masa depan yang cerah. Saudara angkat botolnya, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami doa tiap pot, tiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, memuliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami muliakan Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat kami melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk, silakan naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan pergumulanmu bawa dalam doa, maka hamba serahkan Tuhan Yesus. Yesus, setiap lembar penuhan doa yang ditulis oleh anak-anakmu Tuhan berkati juga Nina Natasha, Tuhan berkati Ibu Desi, diberkati Pak Yahya, diberkati Ibu Tessa Amanda, juga Nathanael Simangunsok, Tuhan berkati Ibu Grace Natali, juga Tuhan berkati juga Bandi Mantovani bersama keluarga, diberkati Tuhan. Mereka yang saat ini datang dengan segala beban suka, mereka boleh pulang dari tempat ini bawa berkat, bawa sukacita. Tuhan berkati setiap keluarga yang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, doaku setiap keluarga yang hadir, suami istri, mereka akan terus saling ngasihi, saling mengampuni, bentuk keluarga yang kudus, kumpul di bumi, kumpul dalam kerajaan sorga. Setiap rekan-rekan muda, mereka yang saat ini sudah bekerja, berbisnis, bahkan masih berkuliah, bersekolah, biar Tuhan yang rancang masa depan yang indah bagi setiap kami. Mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan, memulai usaha, biar Tuhan yang turut campur tangan apa yang dikerjakan oleh orang percaya, Tuhan yang buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara tetap duduk, angkat tangan sejenak, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami pegang janji firman Tuhan sesuai dengan Wahyu 6 ayat yang ke-6. Kami yang ada minyak anggur tidak akan dirusakkan. Artinya kami diberkati, dilindungi, disayang Tuhan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Kami doa untuk Kepala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi Ibu Pendeta Daniati Pariaji, berkati selalu ekstra kuasa, ekstra mujizat dalam pelayanan Tuhan, pakai luar biasa para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Bapak Pendeta Aristo, Tuhan berkati, Tuhan sayangi selalu dengan setiap program-program yang mereka lakukan, yaitu untuk memperluas pelayanan Gereja Tiberias. Berkati juga Natal Gereja Tiberias tanggal 6 Desember 2025, Tuhan kirim ratusan ribu jiwa, yaitu untuk memenuhi Stadion Gelora Bung Karno. Lawatan Allah terjadi, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati bahkan yaitu setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan sesi sore hari ini, koordinator Pak David bersama keluarga selalu dalam perlindungan kuasa-Mu. Berkati juga hamba bersama istri, bersama anak-anak, yaitu Oliver Sharon Carson, diberkati Tuhan, bersama tim Pak Surya juga diberkati, bersama keluarga, rekan-rekan hamba Tuhan yang melayani, Tuhan berkati, yaitu Evangelis Evander, Tuhan berkati juga, Bung Sony diberkati, rekan-rekan pemain musik, Bung Daniel Bagus juga, Bung Jordan, Tuhan berkati, Bung Gores diberkati, Bung Jordan diberkati, rekan-rekan singer juga, Ibu Novia bersama Bapak Pendeta Reynold Patimena diberkati Tuhan juga, Tuhan berkati, Bung Dilon diberkati, siapapun mereka, juga tim media Tuhan berkati, Bung Ruben, Bung Edison, Bung Arda berkati Tuhan. Kami percaya siapapun yang melayani Tuhan diberkati Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami taruh bangsa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati Bapak Presiden, yaitu Prabowo Subianto bersama Bapak Gibran, diberkati Tuhan. Kami percaya bahwa Indonesia pasti dipulihkan. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan ini, kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan bangkit berdiri, arahkan hatimu, terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan, Tuhan Yesus berkati. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku memujimu, menyembahmu ya Tuhan, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Selamat hari Minggu dan Shalom Tiberias.